Sejumlah wihara di Bandar Lampung Selasa siang mulai dipercantik dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina 2576 Kongzili. Di antaranya terpantau di Wihara Tai Hin Bio di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Para pengurus mulai mendekorasi ruangan dalam wihara. Puluhan lampu lampion dipasang, ruang penempatan lilin besar serta patung dewa juga dibersihkan. Pengurus wihara menyatakan wihara mampu menampung sekitar 300-an jemaat secara bersamaan untuk bersembahyang. Namun biasanya jemaat datang terus mengalir sejak pagi hingga sore. Dan persiapan dari sudah sebulan yang lalu itu kita sudah pemasangan lampion, terus persiapan untuk menjelang Imlek ini Om. 300-an ya Om. 300-an. Nah, itu lilin besar dan juga kecil ya Om. Pada penanggalan Cina, Imlek tahun 2025 ini dikenal sebagai tahun Sio Ular Kayu yang melambangkan kemakmuran, kekuatan, keberuntungan, kehormatan hingga kesuksesan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Siapan tempat ibadah Imlek juga terpantau di Wihara Dharma Agung di Kota Agung, Tanggamus pada Selasa siang. Sehari jelang Hari Raya Imlek, wihara telah rapi dan terlihat meriah dengan sudah dipasangnya pernak-pernik Imlek seperti lampu lampion hingga lilin berukuran besar. Pengurus wihara juga sudah membersihkan lingkungan hingga peralatan persembahyangan. Di wihara ini memiliki ratusan jemaat, namun mereka biasanya datang tidak secara bersamaan. Para jemaat biasanya datang bersama keluarga dan orang dekat untuk bersembahyang dan berdoa. Kalau wihara, kita biasa persiapan umat itu akan datang untuk berdoa. Berdoa, mengucapkan syukur dan mengungkapkan harapan-harapan mereka di tahun depan agar lebih baik rezekinya, lebih baik kesehatannya, bisa selamat. Harapan untuk umat ya tentu saja umat bisa hidup rukun, bisa sehat, terus rezekinya baik. Perayaan Imlek di Wihara Dharma Agung akan dijaga oleh beberapa anggota polisi untuk memberikan rasa aman dan nyaman para jemaat beribadah. Rencana kita ada sekitar 80 personil yang akan kita turunkan pada saat pelaksanaan pengamanan ibadah malam Hari Raya Imlek. Lihat situasi kayak mana dan aman dan? Kalau dari hasil deteksi, kemudian dari laporan dari kegiatan intelijen, untuk sementara situasi masih relatif kondusif. Masyarakat sekitar pun mendukung kegiatan ibadah di Wihara Dharma Agung. Wihara Dharma Agung di Kota Agung merupakan satu-satunya wihara di Kabupaten Tanggamus. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Seorang pemancing ditemukan tewas akibat tenggelam di Sungai Muara Putih di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin sore. Korban bernama Sodik Hidayat, remaja berumur 16 tahun, warga desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jenazah korban ditemukan setelah dicari oleh tim gabungan Basarnas, tentara, polisi, dan warga selama sekitar 4 jam. Jenazah ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari lokasinya tenggelam. Menurut petugas Basarnas, korban jatuh dan tenggelam di sungai akibat terpeleset saat berjalan di bebatuan besar di pinggir sungai saat mencari tempat atau spot memancing bersama teman-temannya. Bisa untuk melakukan pencarian. Pada pukul 15.30, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi MD. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Kali Asin, Kecamatan Natar. Selanjutnya seluruh tim SAR terlibat kembali ke Kecamatan. Oleh petugas, jenazah korban kemudian diantarkan pulang ke rumah duka untuk dimakamkan.
Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah rumah yang berada dekat Pasar Sukaraja, Kecamatan Semaka, Tanggamus, Senin siang ludes terbakar. Api cepat membesar karena bangunan rumah yang terbakar terbuat dari papan. Satu unit motor milik korban juga turut hangus. Kebakaran menyebabkan warga pasar panik karena khawatir api menyambar warung-warung. Warga, petugas pemadam kebakaran, tentara, dan polisi bergotong royong memadamkan api dan menyelamatkan barang dagangan di warung dekat rumah yang terbakar. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran. Menurut pemilik rumah, api dengan cepat menjalar menghabiskan rumah. Mereka yang berada dalam rumah langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Terus kok tahu-tahunya kok ada bau langsung jedar-jedar gitu Pak, tadi ada atas apinya langsung gitu, suara nggak tahu, pokoknya langsung gede gitu, tiba-tiba kok langsung gede gitu, naik di atas itu. Kemudian setelah ibu tahu itu ada suara meledak, jedar-jedar ibu keluar sama minta tolong Pak. Sampai saya nggak ingat, saya habis operasi cucu saya gendong sampai minta tolong. Setelah terjadi kebakaran dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.15. Penyebab kebakaran diperkirakan dari korsleting listrik. Terus kerugian yang diderita oleh korban? Untuk kerugian ditaksir sementara mencapai kurang lebih 150 juta. Itu terhitung apa aja yang ikut terbakar? Di situ ada barang-barang berharga seperti sepeda motor, sepeda ontel, termasuk uang tunai kurang lebih sebesar 50 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dan luka pada kebakaran rumah dan api berhasil dipadamkan oleh petugas setelah 1 jam pemadaman. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.